Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 11 April 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, kita mendengar sebagian firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali dengan doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami sembah, yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, dan tiba saatnya kami akan meluangkan waktu kami untuk kami belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan Roh Kudus, Engkau yang akan terus memberikan kami pewahyuan-pewahyuan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita mendengar dari beberapa khotbah, ya, kita membaca dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, bahwasanya yang mengatakan bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa dan hidupnya rusak, ya. Bahkan ada konsep yang mengatakan bahwa kita ini sudah rusak secara total, ya. Jadi seolah-olah tidak ada manusia yang baik, ya. Tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, ya, seolah-olah seperti itu. Memang dengan kejatuhan Adam, ya, karena ketidaktaatan Adam, ya, ketidaktaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang berdosa, ya, menjadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu korban Kristus di kayu salib, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, ya, sekalipun kita belum benar-benar menjadi orang yang benar, ya. Tetapi Alkitab katakan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat kita itu dibenarkan, dianggap benar, ya. Dan olehnya kita bisa membangun intimasi, kita bisa berinteraksi dengan Tuhan secara langsung, ya. Tidak seperti saat sebelum Kristus mati di kayu salib, ya. Kita tidak bisa menghampiri tata suci Tuhan karena dosa itu begitu menghalang, ya. Karena perbuatan satu orang itu, sehingga kita semua menjadi orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi kenyataannya kita juga menemukan orang-orang yang hidupnya saleh, orang-orang perjanjian yang hidupnya saleh, ya. Kita menemukan bagaimana Ayub dikatakan hidupnya saleh, Nuh, juga Henok, ya, juga Elia, sekalipun mereka mungkin memang bukan orang-orang yang sempurna, ya. Tetapi sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan, di mana kita sudah mendengar Injil yang murni, dan lewat korban Kristus di kayu salib, serta Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam setiap diri orang percaya, ketika mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, ya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam diri kita, ya. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan 13. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini kan perikopnya, yaitu berbicara tentang semua manusia adalah orang berdosa. Ya, memang orang berdosa karena kesalahan, karena ketidaktaatan satu sosok yaitu Adam, sehingga kita semua menjadi orang berdosa. Kita tidak mampu mencapai kesucian Tuhan, mencapai kesucian Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya yang seperti saya katakan, kita menemukan ada orang-orang
yang hidup di zaman perjanjian lama, yang mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak sempurna, tetapi dia bisa memperagakan hidup sebagai orang-orang yang saleh. Yes, contohnya Ayub, Nuh, dan Henokh. Ya, bahkan Alkitab katakan, ya, Henokh itu karena dia bergaul karib dengan Tuhan, karena dia bergaul karib dengan Allah, maka dia sampai tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Allah ke surga. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ya, Kejadian 5, Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Coba, kalau kita bayangkan, hidup macam apa yang diperagakan oleh Henokh ini, sehingga Alkitab katakan dia bergaul karib dengan Allah. Dan ia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami kematian, melainkan dia diangkat ke surga oleh Allah. Alkitab tidak merinci, ya, panjang lebar tentang apa yang dilakukan Henokh, ya, tetapi dengan jelas katakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah, dan olehnya dia tidak mengalami kematian. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani, pasal 11. Ya, di dalam Ibrani pasal 11, ya, ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Jadi Henokh salah satu tokoh iman yang disebutkan oleh penulis Ibrani, salah satu tokoh iman yang penting. Karena iman. Ya, karena iman. Jadi iman di sini apa coba? Kok sampai dia memiliki kesaksian bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ia berkenan di hadapan, yang dikatakan, ya, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan karena iman. Jadi iman itu apa? Ya, jadi iman itu pasti ini iman yang menyelamatkan, yang pernah saya katakan, yaitu ketika seseorang melakukan kehendak Tuhan, orang melakukan kehendak Allah. Itulah iman. Ya, jadi penurutan akan kehendak Allah, penurutan akan kehendak Tuhan, itulah iman. Jadi dia menurut, ya, dia selalu melakukan apa yang itu Allah inginkan, apa yang itu Tuhan mau dia lakukan. Dia benar-benar submit, tunduk. Nah, ini iman yang menyelamatkan. Sampai akhir Henokh di salah satu tokoh iman yang disebutkan di sini. Ya, tentu kita memikirkan, ya, hidup seperti apa yang diperagakan Henokh saat itu. Ya, tentu kalau kita membayangkan kehidupan umat perjanjian lama itu kan seolah-olah mereka tidak banyak godaan dibandingkan dengan kehidupan saat ini yang kita jalankan. Ya, kehidupan orang-orang perjanjian lama itu, mereka hanya di peradaban dengan dua hal. Kamu menyembah Elohim Yahweh Allah Israel, atau kamu menghadirkan ilah-ilah lain. Nah itu. Karena kan dunia belum menawarkan keindahan yang begitu mengagumkan seperti saat ini. Ya. Coba waktu zaman Henokh tuh hidup di dunia ini seperti apa? Ya. Tetapi sekarang itu kan orang dirangsang untuk bisa menikmati keindahan dunia. Bagaimana dia ingin memiliki kapal pesiar, bagaimana dia ingin memiliki jet pribadi, dia ingin membeli sebuah pulau. Ya, dia bisa makan dari satu tempat yang mewah ke tempat yang lain dengan menggunakan jet pribadi. Ya, jadi cobaan
untuk saat ini begitu berat. Ya. Kekuatan kuasa kegelapan itu begitu kuat untuk menarik orang-orang percaya, untuk mereka mengingini dunia ini, untuk mereka menikmati keindahan dunia ini. Tetapi kalau zaman Henokh dulu, zaman umat perjanjian lama, kan tidak ada ya keindahan dunia yang ditawarkan pada orang-orang PL yang begitu indah. Tidak ada. Mereka hanya satu, ya. Apakah kamu menghadirkan Elohim Yahweh, Allah Israel dalam hidupmu, atau kamu menghadirkan ilah-ilah lain? Ya, tetapi itu pun juga berat. Cobanya juga berat. Ya. Karena ketika orang itu menghadirkan Allah lain, ilah-ilah lain di dalam hidupnya, mereka mungkin bisa menikmati hasilnya secara instan. Ya, begitu dia memiliki dewa, Dagon atau Moloch, ya, ilah-ilah lain, dia seperti merasakan kekuatan. Begitu dia menghadirkan, jadi seperti dia mengalami pertolongan yang nyata. Ya. Sementara kalau dia menghadirkan Elohim Yahweh mungkin tidak secepat itu. Ya, karena Tuhan pasti memerlukan orang itu menanti ketaatan, kesetiaan orang itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, jadi dikatakan, ya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia beranakan Allah. Ya, jadi dia bergaul dengan Allah itu selama berapa? 365 tahun. Bayangkan, bukan waktu yang pendek. Selama ratusan tahun dia hidup bergaul karib dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada waktu-waktu kosong yang dia pakai untuk dia membangun intimasi dengan siapapun kecuali dengan Elohim Yahweh, ya, dengan Allah Bapa. Kita itu untuk taat dan setia 10, 15, 20 tahun aja susah. Lah ini Henokh 360 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidupnya disita. Jadi kita tidak heran kalau akhirnya Henokh itu diangkat ke surga dalam keadaan hidup. Jadi dia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami kematian. Hanya dua sosok yang diangkat oleh Allah hidup-hidup ke surga, Henokh dan Elia. Ya. Ada yang mengatakan Musa juga. Ya, karena ternyata Musa itu mayatnya tidak ditemukan. Jadi ada kemungkinan dia juga diangkat ke surga oleh Allah Bapa. Ya. Jadi ini kita lihat orang perjanjian lama yang dia tidak atau belum mengenal Injil, Roh Kudus belum dimeteraikan, tetapi dia bisa mewujudkan, bisa memperagakan hidup yang seperti ini. Ya, betapa luar biasanya. Yang sampai akhirnya Tuhan mengangkat dan dia tidak mengalami penderitaan, dia tidak mengalami kematian. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya yang saat ini sudah menerima Injil? Kita sudah mendengar Injil yang murni, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, ya. Ya, dan kita terus diperkaya oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi betapa sulitnya kita mewujudkan hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus menutup celah, menutup pintu untuk kuasa kegelapan, ya, kita tidak membuka pintu untuk berinteraksi dengan roh-roh dunia, ya, kita tidak bisa menutup pintu rapat-rapat. Seringkali kita masih ceroboh, kita membuka celah, ya, dan membuka celah itu seperti yang saya katakan bisa lewat anak-anak kita, bisa lewat pasangan hidup kita, yang akhirnya mereka dipakai oleh kuasa kegelapan, dipakai oleh kekuatan roh jahat untuk memporak-porandakan hidup kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makanya sejatinya harusnya kita harus lebih, ya, diberikan kesempatan, diberikan fasilitas yang seperti itu. Harusnya kita bisa lebih dari Henokh, Nuh maupun Elia, ya, maupun Ayub, karena kita sudah memahami Injil yang murni itu. Jadi memang yang menjadi berat adalah karena apa? Godaan saat ini yang jauh lebih kuat dibanding
saat umat perjanjian lama. Ya, coba kan mereka kayak Henokh, Nuh, ya, Ayub itu kan dia tidak pernah melihat namanya kapal pesiar yang mewah, jet pribadi yang bisa memanjakan kita, ya, makanan-makanan yang wah begitu lezatnya, tempat-tempat wisata yang indah. Dia tidak menikmati itu, tidak menyaksikan itu. Ya. Dia hanya dipicu oleh kekuatan. Ya, apakah dia menghadirkan ilah lain dalam hidupnya atau dia menghadirkan Elohim Yahweh. Itu perjuangan mereka. Ya, tapi itu pun tidak berat. Itu pun tidak ringan. Karena kenyataannya Israel pun pernah jatuh. Ya, bagaimana Israel itu ditolong oleh Allah begitu luar biasa lewat 10 tulah itu ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan 10 tulah yang semuanya sangat-sangat menakjubkan. Tetapi toh demikian Israel itu bisa tidak mempercayai Allah. Ya, dia bisa berkhianat pada Elohim Yahweh dengan menghadirkan ilah lain dalam hidupnya, yang akhirnya seringkali Tuhan hukum Israel ini. Tuhan pakai bangsa lain untuk memporak-porandakan hidup orang-orang Israel. Ya. Jadi di sini yang mau saya tekankan ini Bapak Ibu Saudara, umat perjanjian lama seperti Henokh, Elia, Nuh dan Ayub yang belum mengenal Injil, namun toh demikian dia bisa memperagakan hidup yang luar biasa. Ya. Tetapi luar biasanya hidup ini apa? Karena apa? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Ya, jadi intinya mereka ini adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Ya. Dia tidak mungkin bisa hidup saleh tanpa membangun intimasi dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena ketika seseorang itu membangun intimasi dengan Allah, hidup bergaul karib dengan Allah, dengan Tuhan, maka fokus hidupnya ke sana. Ya, fokus hidupnya ke sana. Dia sudah tidak membuka celah untuk memikirkan hal-hal yang itu bukan dari Tuhan. Ya, yang itu bukan dari Tuhan. Dia sepertinya menutup pintu itu. Nah, beratnya kita di sini. Ya, kita mau membangun hidup, ya, kita mau bergaul karib dengan Allah, dengan Tuhan, tetapi godaannya bukan banyak, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ketika seorang suami dia wah dengan spirit, dengan gairah yang begitu, tetapi pasangan hidupnya, istrinya tidak menopang. Ya, dia masih duniawi. Belum lagi anak-anaknya, menantunya masih duniawi. Nah, disinilah pintu masuk. Dia membuka celah iblis kuasa kegelapan untuk memakai pasangan hidupnya, memakai anak cucu menantunya untuk mengguncang imannya. Ini yang sering kali kita saksikan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun intimasi dengan Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Allah, itu jangan kita istri, anak-anak kita diajak, semua yang ada di rumah diajak, supaya satu frekuensi. Ya, satu frekuensi. Kalau tidak, nanti salah satu akan menjadi penghambat, menjadi batu sandungan. Mereka bisa dipakai kuasa kegelapan. Nah, ini yang menjadi berat. Nah, apalagi yang saya katakan, dunia saat ini menawarkan keindahan yang begitu menggiurkan. Benar, kalau kita tidak bisa menahan, ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging kita, artinya kita mau menuruti keinginan daging kita, rusak kita. Memang tidak berbuat dosa, tidak melakukan pelanggaran moral umum, tetapi waktu kita, pikiran kita diisi oleh sesuatu yang jasmani. Ya, kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara di atas, kita tidak pernah memikirkan perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara surgawi, tetapi kita memikirkan apa yang bisa aku nikmati. Ya, dari satu tempat wisata ke tempat wisata lain.
beli dari barang branded yang satu ke barang yang branded yang lainnya, itu yang menggoda kita, ya. Maka Bapak Ibu Saudara, hidup bergaul karib dengan Allah itu harus diperjuangkan, dan ini harus orang tekun duduk di kaki Tuhan, dan mereka harus memiliki landasan. Itulah kebenaran firman Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau Henokh bisa hidup bergaul karib dengan Allah, Ayub, Nuh, itu pasti mereka punya landasan. Mereka pasti menyisihkan waktunya untuk ada di kaki Tuhan. Pasti. Ya. Dia taat pada hukum-hukum Allah yang dia pahami, dan dia terus membangun kesucian hidup yang akhirnya Allah memperhatikan hal ini. Sampai tadi Ibrani katakan Henokh tahu bahwa ia berkenan. Ya, dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henokh punya kesaksian, aku berkenan kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu, pada titik ini yang sulit. Mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah belajar Injil, ya, dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita, mestinya kita juga bisa merasakan, kita bisa tahu bahwa oh, aku sudah berkenan di hadapan Tuhan, atau aku masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sejatinya kalau kita memang mau memperkarakan hidup kita, kita pasti tahu di mana posisi kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita pasti tahu, ya. Kalau kita mempersoalkan, kita memperkarakan, kita tahu ada di mana posisi kita. Kalau Henokh yang umat PL saja tahu kapan dia berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, masa kita yang mengerti Injil tidak tahu? Mestinya tahu, ya. Apakah oh, aku belum benar-benar berkenan, tetapi aku sudah mulai mengarah ke sana. Aku sedang berjalan, aku sedang berjuang untuk mengarah sana. Tetapi kalau orang itu tidak memperkarakan, dia tidak pernah tahu. Dia merasa bahwa dia berjalan dalam jalan yang benar, ya, yang di jalan yang lurus, ya, jalan lurus yang disangkanya ini ternyata apa? Menuju kebinasaan. Dia menyangka bahwa dia berjalan dalam rel yang benar, ternyata kebinasaan, ya, karena dia tidak tahu ukurannya. Ya, orang harus tahu ukurannya. Apa ukurannya orang itu berkenan di hadapan Tuhan? Apa ukurannya orang itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Orang harus tahu ukurannya. Ya, ukurannya yaitu apa? Ketika kita mengerti kehendak Dia, mengerti kehendak Tuhan, dan kita melakukannya. Nah itu kita baru tahu, oh, aku sudah mulai menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ya. Jadi perjuangan kita itu bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan yang ditaruh dalam hidup kita, dan ini tidak mudah. Ya, kita mengerti kehendak Tuhan yang ditaruh di dalam hidup kita, yang ditaruh di dalam pundak kita, yang harus kita selesaikan, yang harus kita laksanakan. Itu tidak mudah. Untuk mengerti saja tidak mudah, apalagi melakukan, apalagi menggenapi panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Kita, Bapak Ibu Saudara, harus hidup suci di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus sering duduk di kaki Tuhan, ya, dan kita harus mulai mematikan segala keinginan-keinginan daging, baru kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang akhirnya suatu saat nanti kita bisa seperti Henokh. Aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dan ini berat. Ini berat, ya. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Roh Kudus akan menopang, menolong kita, memberikan kita kekuatan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.